Wu Yue Mingdi, yang sedang tertawa, merasakan nafas yang sepertinya datang dari dunia bawah kuno menyapu dirinya. Saat berikutnya, tubuhnya menegang, darahnya membeku, dan jiwanya bergetar musuh, dan dia tidak bisa bergerak. Ini, kekuatan macam apa ini? Murid Kaisar Wu Yueming berkontraksi, dan hatinya sangat ketakutan. Pada saat ini, kepanikan yang mengerikan melonjak di bagian terdalam jiwanya di depan naga dewa, dan setiap serat di tubuhnya. Semua sel mengeluarkan peringatan bahaya. Bukan hanya dia, ketika tekanan darah Hades melanda, semua kaisar dunia bawah di seluruh area inti gemetar dan menggigil tanpa bisa dijelaskan. Itu, Dewa Hades, kekuatan Dewa Hades. Bahkan Kaisar Mingzang merasa ngeri dan tiba-tiba menoleh untuk melihat Qin Chen, dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya di matanya. Kenapa? Kenapa anak itu memiliki aura Hades pada dirinya? Tidak, Kaisar Ming dari 5 gunung sedang dalam bahaya. Kaisar Mingzang sangat ketakutan sehingga dia tidak lagi peduli pada Zhang Zuo. Dia buru-buru menjatuhkan 3 patung batu mayat hidup di puncak tingkat Kaisar Agung, menyapu bersih miliknya tubuh, dan dengan cepat menyelamatkan 5 gunung. Tapi sudah terlambat. Saat dia bergerak, pedang pembunuh terbalik di tangan Qin Chen telah tiba di depan Kaisar Wu Yueming. Tidak. Kaisar Wu Yueming berteriak ngeri. Terkejut dengan tekanan darah Hades, dia hanya bereaksi, tetapi tidak punya waktu untuk mundur. Dia hanya bisa menyaksikan pedang pembunuh terbalik di tangan Qin Chen tiba-tiba menusuknya. Tubuh. Ledakan. Aura niat membunuh yang mengerikan meletus, dan tubuh dunia bawah 5 pegunungan meledak di tempat. Di bawah tekanan darah Hades, penjaga Wanyu yang menakutkan itu hancur berkeping-keping seperti burung puyuh yang gemetar. Meskipun efek darah Hades pada Kaisar dunia bawah 5 gunung hanyalah kejutan yang memaksa, itu sudah cukup. Kaisar dunia bawah 5 gunung, yang tertahan oleh tekanan darah Dewa Hades, tidak dapat menahan niat membunuh dari Kaisar dunia bawah 5 gunung. Membalikkan pedang ilahi pembunuhan sama sekali. Dia bisa membiarkan niat membunuh dalam pedang ilahi anti pembunuhan merajalela di tubuhnya, menyebabkan kehancuran yang tidak disengaja. Niat membunuh yang mengerikan berubah menjadi lautan luas dan dengan cepat mencapai asal-usulnya. Tidak, Guru Tao, selamatkan aku. Wu Yue Mingdi berteriak ketakutan, dan aura jurang yang menakutkan tiba-tiba muncul di jiwanya. Kali ini, nafas jurang tidak menahan serangan Qin Chen, juga tidak menyerang Qin Chen atau Moli. Melainkan berubah menjadi kekuatan murni tak terlihat yang langsung menyatu ke dalam kehampaan dan terbakar sebagai pengorbanan, seolah-olah itu adalah dalam kegelapan. Beberapa upaya misterius untuk menghubungi jurang yang dalam, luasnya langit dan bumi yang tiada habisnya. Sesosok kuno sedang duduk bersila di sini. Ini adalah sosok yang seolah-olah tidak ada di dunia ini, duduk di jurang yang dalam, antara kenyataan dan ilusi, dengan aura menakutkan yang mengelilinginya, seperti dewa. Memancarkan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, menghancurkan segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud antara langit dan bumi. Pada saat ini, sosok kuno ini sepertinya merasakan sesuatu dan tiba-tiba membuka matanya. Ketika matanya terbuka, seluruh jurang bergetar hebat, seolah-olah akhir telah tiba. Itu. Sebuah suara gumaman keluar dari mulutnya, dan kata-katanya mengikuti kata-katanya. Tatapannya dalam, seolah-olah dia telah menembus kehampaan yang tak berujung, dan tiba-tiba melihat dunia bawah di kejauhan. Panggilan dari dunia bawah adalah bidak catur yang diletakkan saat itu. Apakah ini, dalam bahaya? Gumaman itu bergema di kehampaan, dan kekuatan tak terlihat tiba-tiba keluar dari tubuhnya, dan langsung datang ke dunia bawah dan dunia bawah. Lokasi lorong jurang. Saya telah melihat tuanku. Pada saat aura itu datang, banyak orang kuat jurang dari silsilah penghancur jiwa yang menjaga sekeliling semuanya merasa ngeri. Mereka berlutut tanpa sadar satu persatu. Dari lubuk hati mereka yang terdalam. Jalan jurang menuju dunia bawah telah dihancurkan, dan orang-orang dari dunia bawah telah mengunjungi tempat ini.
Hei, dua nafas ini, di mana Yao Ling? Biarkan dia datang menemuiku. Melihat ke lorong jurang, seolah-olah dia bisa melihat semuanya. Suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Saat berikutnya, sosok yang memancarkan aura menakutkan tiba-tiba turun dan muncul di dunia ini. Yao Ling telah melihat Master Dao Destroyer. Melihat sosok menakutkan yang diproyeksikan ke arahnya, pengunjung itu tampak ngeri. Dia buru-buru berlutut dan berkata dengan ngeri, "Saya tidak tahu bahwa Master Dao Destroyer akan datang, tetapi bawahan saya tidak ada. Jauh untuk menyambutnya, tolong hukum saya." Orang yang datang ke sini adalah penguasa wilayah Yaoling yang awalnya memproyeksikan ke sini dan memata-matainya. Tetapi kemudian terguncang oleh jurang yang mengerikan di Istana 10 Kesengsaraan. Pada saat ini, penguasa wilayah Yaoling, yang memiliki kekuatan suci tertinggi, berperilaku baik seperti ayam di depan penguasa kehancuran. Tuan ini telah mempercayakanmu untuk mengendalikan jalan menuju dunia bawah ini. Begitukah caramu mengendalikannya? Pikiran ilahi yang menakutkan menyapu, seperti badai, dan tiba-tiba menimpa penguasa wilayah Yaoling, menyebabkannya terjadi terguncang. Dan pikiran ilahi terus bergoyang, seperti lilin yang tertiup angin, siap meledak kapan saja. Tuan, beginilah keadaannya. Lord Yaoling buru-buru memberitahu Master Dao Destroyer tentang apa yang telah terjadi. Guru Tao mendengus dingin, ini bukan alasan. Bidak catur di dunia bawah seharusnya disebut Wu Yue. Orang ini juga sia-sia. Dia bahkan tidak bisa melindungi lorong jurang maut. Sekarang dalam bahaya. Pergi dan pimpin untuk bertobat. Tuanku, kembalikan kejayaanmu. Tetapi lorong jurang ini telah rusak, dan aku khawatir bawahanku tidak akan bisa datang ke dunia bawah. Master wilayah Yaoling hendak mengatakan sesuatu, tapi melihat sosok agung itu langsung berkata, perbaikan. Saat dia menggumamkan kata-katanya, altar jurang maut dan lorong-lorong yang awalnya rusak karena penghancuran diri Gunung Hun Yue perlahan-lahan diperbaiki di bawah pengaruh aura jurang maut yang tak terhitung jumlahnya. Tuhan bersabda, jadilah terang, maka terang itu jadi. Katanya, jika tidak ada halangan, maka tidak akan ada halangan di segala bidang. Ketika Master Wilayah Yaoling melihat ini, dia bahkan lebih ketakutan. Kekuatan magis Master Daomi tidak dapat dibandingkan. Neraka. Lokasi Gunung Hun Yue. Ledakan. Kedalaman dojo Gunung Hun Yue yang awalnya tampak sangat damai karena penghancuran diri, pada saat ini, aura menakutkan tiba-tiba naik ke langit, dan aura jurang tak berujung melonjak. Benar-benar memecah ketenangan di sini. Itu. Saat sosok gelap gemetar di dojo Gunung Hun Yue, tiba-tiba muncul di sini. Pada saat ini, dia sedang melihat dojo di depannya dengan jantung berdebar. Di lokasi altar jurang, aura jurang yang sangat menakutkan seperti naga naik ke langit dunia bawah dan kekuatan surgawi melonjak dengan ganas untuk menekan nafas jurang ini. Namun, aura jurang ini begitu dalam sehingga hukum surgawi dunia bawah tidak dapat sepenuhnya menekannya untuk sementara waktu. Dari kabut jurang yang bergulung, sosok menakutkan muncul, perlahan muncul, memancarkan aura menakutkan yang menekan seluruh alam. Ini, orang kuat dari jurang maut datang ke sini. Kaisar Bayangan merasa ngeri. Selama bertahun-tahun, beberapa orang kuat jurang telah datang ke dunia bawah melalui lorong jurang ini, tetapi dia tidak pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan. Di bawah aura ini, dia, Kaisar di puncak jangka menengah, benar-benar merasakan perasaan kuat yang tidak dapat dijelaskan pada saat ini. Aku sangat terkejut hingga aku bahkan tidak bisa bernapas. Hanya dunia bawah dan surga, apakah kamu ingin menghentikanku? Diiringi dengan gemuruh yang bergemuruh, sebuah tangan raksasa yang mencapai langit naik ke langit dari kabut jurang yang mendidih di dasar Gunung Hun Yue. Secara langsung menghancurkan hukum surgawi dunia bawah yang tertindas. Itu wilayah Tuan Yaoling. Setelah melihat sosok itu turun ke dunia bawah, luka di tubuh Kaisar Bayangan berteriak ngeri dan buru-buru berlutut.
Penguasa wilayah Yaoling adalah pengontrol sisi dunia mereka dan pemimpin klan Jurang Maut yang memerintahkan mereka untuk memasuki dunia bawah. Uka tidak pernah membayangkan bahwa penguasa wilayah Yaoling akan datang ke dunia bawah secara langsung. Hal ini justru menarik kedatangan penguasa wilayah Yaoling. Di langit yang luas, sosok agung muncul di dunia ini. Boom! Pada saat sosok ini muncul, jalan surgawi dunia bawah bersirkulasi dengan keras, menekannya terus-menerus ke bawah, dan guntur gelap yang menakutkan menghantam. Mencoba menghancurkan sosok ini terpecah. Benar-benar merepotkan. Dunia bawah ini sebenarnya ingin mengecualikan penguasa domain ini. Kedatangan Tuan Domain ini adalah suatu kehormatan bagi dunia ini. Suatu hari, aku, Klan Abis, akan mengendalikan dunia ini dan menginjak-injak surga sepenuhnya, hukum dunia bawah ini. Di bawah kaki, penguasa wilayah Yaoling menatap ke arah surga dunia bawah yang bergulir. Langit itu dikelilingi oleh baju besi hitam yang menakutkan, mengabaikan pemboman kekuatan surgawi dunia bawah ini. Yang disebut kekuatan surga ini hanya bisa menekan mereka, tapi bisa tidak menghancurkan mereka. Dalam guntur gelap yang tak ada habisnya, mata penguasa wilayah Yaoling langsung tertuju pada Uka tidak jauh dari situ. Boom, kedua orang itu saling memandang. Kaisar bayangan bergerak-gerak dengan keras, dan dari jiwanya, ada pesan yang tak terlihat tiba-tiba ditangkap oleh penguasa domain Yaoling dan jatuh ke tengah alisnya. Dalam sekejap, semua informasi tentang dunia bawah saat ini diketahui sepenuhnya oleh Lord Yaoling. Lalu Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung sekarang berada di sungai jiwa-jiwa mati di dunia bawah. Bersamaan dengan itu, ada banyak kaisar besar di dunia bawah, serta 24 kaisar besar lainnya, Kaisar 10 Istana Neraka dan Kaisar Dunia Bawah. Kaisar Dunia Bawah. Tatapan guru wilayah Yaoling berkilat, tidak, jika hanya orang-orang ini, Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung tidak akan berada dalam krisis sama sekali. Di sungai mayat hidup ini, dia pasti menghadapi musuh yang tidak dapat diselesaikan. Penguasa wilayah Yaoling tiba-tiba melihat ke arah langit dan samar-samar muncul sungai panjang undet. Menarik. Saat penguasa wilayah Yaoling selesai berbicara, ia mengambil satu langkah ke depan dan tiba-tiba tiba di lokasi sungai orang mati. Boom boom boom. Sungai orang mati mengalir deras. Sebagai sungai induk dunia bawah, ia mengalir deras untuk menahan invasi penguasa wilayah Yaoling. Bahkan sungai mati pun berani menghentikanku. Tuan Yaoling mendengus dingin, dan tiba-tiba terhubung dengan aura 5 gunung Hades jauh di dalam sungai jiwa-jiwa yang mati. Bab 5702. Apakah Anda mengharapkannya? Ditemukan. Lord Yaoling mencibir dan merasakan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung di kedalaman sungai kematian. Tubuhnya bergoyang dan langsung berubah menjadi aura jurang yang tak terlihat dan menghilang tiba-tiba. Pada saat yang sama, di inti sungai mayat hidup, Qin Chen dengan panik mengaktifkan pedang ilahi anti pembunuhan dan melancarkan serangan mematikan yang mengerikan. Niat membunuh dalam energi pedang terus mengalir ke tubuh Kaisar Wu Yueming. Mencekik asal-muasal tubuhnya. Asal-usul tubuh Kaisar Wu Yueming perlahan-lahan dimusnahkan sedikit demi sedikit di bawah energi pedang pembunuh Qin Chen. Dengan kekuatan Qin Chen sendiri, dia secara alami tidak dapat membunuh dunia bawah 5 gunung, tetapi dia menggunakan darah Hades untuk mengintimidasi dunia bawah 5 gunung. Menekan kekuatan di tubuhnya, dan kemudian terus menghancurkan 5 gunung dengan pembunuhan yang mengerikan. Aura dalam pedang surgawi pembunuh terbalik. Di bawah cengkeraman dua kekuatan teratas, bahkan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung tidak dapat menahan asal mula. Sialan, Kaisar Mingzang sangat marah sehingga dia terus meledakkan banyak patung batu undet, mencoba bergegas menuju Kaisar Wu Yueming untuk menyelamatkannya, tapi dia hanya bergerak. Sisi bergabung dengan Xiao Xiao untuk secara langsung merebut kekuasaan Kaisar Mingzang atas Sungai Kendali Undet, memaksanya untuk memberikan bantuan. Hal ini membuat Kaisar Mingzang sangat marah. Bum bum bum, dia terus menyerang Sisi dan lainnya. Namun,
3 harta karun teratas di depan sisi ditangguhkan di udara, piano iblis 6 keinginan, istana Siming, dan bintang dosa. 3 harta karun teratas membentuk formasi dosa sederhana dan digantung di sekelilingnya, dengan panik melawan serangan Kaisar Mingzang. Kekuatan setengah langkah Kaisar Dewa Kaisar Mingzang membombardir ketiga harta karun ini, menyebabkan seluruh formasi berguncang dengan hebat. Namun, aura menakutkan yang tersisa di piano iblis 6 keinginan sebenarnya menyebabkan kekuatan Kaisar Mingzang benar-benar ditolak. Kekuatan Permaisuri Ming Yue. Piano iblis 6 keinginan adalah harta paling berharga dari Permaisuri Ming Yue saat itu. Mirip dengan pedang ilahi pembunuh kontra dan Kaisar Dewa Pembunuh, piano iblis 6 keinginan berisi kekuatan tempur tertinggi Permaisuri Ming Yue saat itu hanya jejak. Itu tidak tersembunyi di dunia bawah. Kaisar dapat dengan mudah mengalahkannya. Di permukaan, Kaisar Mingzang hanya menghadapi sisi, Kaisar awal yang baru saja membuat terobosan, namun nyatanya, ia menghadapi sisi, Xiao Xiao. Dan beberapa trik tersembunyi yang ditinggalkan oleh Permaisuri Ming Yue saat itu Kaisar dunia bawah 5 gunung ketika kita tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sial. 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 Bum bum bum. Kaisar Mingzang membuat gerakan gila, tetapi dia hanya bisa menggonggong tanpa daya. Dia menyaksikan tanpa daya saat kekuatan jurang di Kaisar Ming dari 5 gunung ditekan oleh iblis, sementara asal mula tubuhnya ditekan oleh Qin Chen menggunakan darah dari Hades dan niat membunuh dari Kaisar Dewa Pembunuh terbalik. Kekuatannya dimusnahkan. Ah! Kaisar dunia bawah Wu Yue meraung dengan gila, seolah-olah dia gila. Pemandangan seperti itu mengejutkan semua kaisar dunia bawah yang hadir. Apakah ini Kaisar dunia bawah 5 gunung? Salah satu dari 4 Kaisar Agung, pembangkit tenaga listrik tertinggi yang telah menguasai dunia bawah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Sekarang meraung kesakitan seperti seorang kaisar biasa, dengan asal-usulnya dimusnahkan. Titik. Perasaan sedih saat kelinci mati dan rubah mati. Masing-masing dari 4 Kaisar Agung adalah pahlawan hantu di antara pahlawan hantu. Mereka telah menguasai dunia bawah selama ratusan juta tahun. Bahkan dalam perang antara dunia bawah dan laut kosmik, hanya satu Kaisar Neter yang jatuh hantu raksasa seperti Kaisar Wu Yueming. Mungkin benar-benar jatuh. Di dunia bawah ini, pemandangan seperti itu memberikan dampak yang sangat besar kepada semua kaisar hantu. Untungnya, saya mengetahui situasi saat ini dan berlindung dengan orang-orang ini sejak dini. Kaisar Si Huang ketakutan, takut dan bahagia, dan suasana hatinya naik turun. Tuan Wu Yue. Boom. Kaisar api hitam yang awalnya menghalangi Kaisar Si Huang dan yang lainnya merasa cemas dan ingin menyelamatkan Kaisar Wu Yueming. Tetapi dengan cepat dihentikan oleh Kaisar Si Huang dan yang lainnya. Hei, Saudara Heian, jangan terburu-buru. Mengapa kamu tidak memperhatikannya dengan cermat? Kaisar Si Huang berubah menjadi batu, menghentikan Kaisar Heian, dan berkata sambil tersenyum. Di bagian intinya, aura Kaisar Wu Yueming semakin lemah, dan tampaknya asal mula tubuhnya dimusnahkan sedikit demi sedikit. Saat itu, booming. Dari energi jurang membara yang memancar dari kehampaan, kekuatan suci yang tak ada habisnya dan menakutkan tiba-tiba melonjak. Begitu kekuatan suci ini datang ke sini, seluruh tempat inti bergetar hebat. Itu. Semua orang mendongak dengan ngeri, termasuk Sisi, yang sedang mengemudikan sungai Undet. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia buru-buru melihat ke atas. Dalam kehampaan yang tak berujung, kekuatan jahat yang sangat menakutkan dengan cepat turun ke sini. Di bawah tatapan semua orang, ia dengan cepat berubah menjadi sosok yang sangat gelap. Sosok ini memancarkan aura jurang yang tak berujung dan menakutkan, seperti Dewa Iblis yang muncul dari jurang. Begitu muncul di sini, tekanan mengerikan yang menyapu 9 langit dan 10 bumi mengalir deras. Kaisar Dewa. Ini adalah kekuatan Kaisar Dewa. Semua orang tampak ngeri, dan semua orang ketakutan. Aura ini baru saja bersentuhan dengan banyak kaisar dunia bawah yang hadir, dan semua orang merasakan jiwa mereka terguncang, dan mereka ditutupi kulit ayam.
Simpulnya terangkat, dan getaran mengerikan muncul dari lubuk jiwa, meningkat dalam sekejap. Ini jelas merupakan Kaisar Dewa Neraka. Kaisar Dewa Neraka bisa langsung turun ke dunia bawah mereka. Apa yang dilakukan Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung? Ini hanya memikat serigala ke dalam rumah. Oh, apakah di sini sangat ramai? Begitu penguasa wilayah Yaoling datang ke sini, matanya tertuju pada Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung yang ditembus oleh Qin Chen matanya. 5 gunung, bukankah kamu mengatakan bahwa dunia bawah ini sepenuhnya di bawah kendalimu? Ini menjadi sangat menyedihkan, sungguh sia-sia. Suaranya bergemuruh, seperti dewa, dan kehampaan meledak di bawah kata-katanya, dan matanya menunduk seperti setan, menunjukkan rasa jijik yang besar kepada semua orang yang hadir. Tuan Yaoling, selamatkan aku. Orang ini dapat menekan aura jurang dalam kaisar ini, dan memiliki darah Hades dan senjata ilahi kaisar dewa, yang dapat menekan asal mula kaisar ini. Kaisar Wu Yueming melihat Tuan Yaoling. Seolah melihat sedotan penyelamat. Dia tiba-tiba berteriak kegirangan. Dalam menghadapi hidup dan mati, bagaimana ia bisa begitu peduli? Di masa lalu, dia masih ingin mempelajari kekuatan jurang maut dan membiarkan jurang maut melayaninya, tetapi saat ini, dia hanya memiliki satu pemikiran di benaknya, yaitu penguasa domain Yaoling akan menyelamatkannya, bahkan jika dia menyerahkan seluruh martabatnya. Menekan nafas jurang, ini konyol. Kekuatan klan kita adalah yang tertinggi. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat menekan kekuatan klan kita. Ketidakmampuan adalah ketidakmampuan. Ini mengkhawatirkan. Kaisar Wu Yueming dengan jijik dan tidak mempercayainya sama sekali. Orang ini pasti telah dipukuli hingga mengalami kejang otak. Dia benar-benar mengatakan bahwa seseorang dapat menekan kekuatan klan Abaisal. Kekuatan klan Abaisal adalah yang tertinggi. Kekuatan apa di seluruh lautan kosmik yang bisa dibandingkan dengannya? Biarkan Tuan Domain ini secara langsung menghancurkan semuanya di sini, sehingga Anda dapat melihat apa itu kekuatan ilahi tertinggi. Tuan Domain Yaoling mendengus dingin. Matanya tertuju pada Qin Chen yang memegang pedang ilahi pembunuh balasan dan menembus tubuh Kaisar Wu Yueming. Saat berikutnya, tangan besarnya tiba-tiba muncul. Ledakan. Kekosongan berguncang, dan kekosongan di seluruh area inti meledak. Aura jurang yang tak terhitung jumlahnya menyapu dengan liar seperti badai. Telapak tangan besar berwarna gelap, seperti langit, menyapu langsung ke arah Qin Chen. Di bawah pukulan ini, Qin Chen tercekik dan merasakan krisis yang kuat. Dewa Kaisar. Ini adalah Kaisar Dewa Abis yang sebenarnya. Meskipun klan Abis akan ditindas oleh dunia bawah setelah memasuki dunia bawah, kekuatan Kaisar Dewa Abis benar-benar lebih unggul dari dunia dan dapat membunuhnya. Debu. Wajah Sisi berubah drastis saat dia melihat ini, dan dia buru-buru berseru. Dalam kepanikannya, dia buru-buru mengaktifkan kekuatan Sungai Undet untuk menekannya tangan raksasa jurang maut. Ledakan. Raungan mengerikan bergema di seluruh dunia, diikuti dengan ledakan yang menakjubkan. Sisi merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, dan sungai panjang energi undet di langit langsung diledakkan oleh tangan raksasa jurang, tidak mampu menghentikannya. Dewa Kaisar Abis. Murid Kaisar Mingzang juga tiba-tiba menyusut, di bawah nafas seperti itu, bahkan dia merasakan tekanan yang kuat, dan ada kepanikan di dalam hatinya. Kaisar hanya mencoba menghentikanku. Tuan Yaoling tidak mau berkata apa-apa, dan langsung melambaikan lengan bajunya ke arah tempat Sisi berada. Dengan suara gemuruh, aura jurang yang menakutkan melonjak keluar dan berubah menjadi badai yang menakutkan. Murid Sisi menyusut ketika dia melihat ini, dan dia buru-buru mengaktifkan Six Desire Demonic Piano untuk membentuk formasi besar di depannya. Ada ledakan keras dan aura jurang yang menakutkan menekannya. Piano Iblis 6 Keinginan, yang telah lama memblokir Kaisar Mingzang, dengan cepat terkorosi oleh serangan Lord Yaoling, celah yang mengerikan. Dari celah tersebut, kekuatan polusi jurang yang kaya meledak, langsung menutupi Sisi. Kamu tidak bisa menindas adikmu, dengan keras, aura jurang maut tetap ada. Meskipun terhalang,
Aura itu dengan cepat ditransmisikan ke Xiao Xiao untuk mencemari sumber sungai Panjang Undet. "Kakak!" teriak Xiao Xiao dengan ngeri. Dia merasa tubuhnya sepertinya terkontaminasi oleh sesuatu yang buruk, dan dengan cepat menjadi gelap. Polusi jurang maut tidak dapat ditolak. Iblis Li, Qin Chen berteriak dengan marah, dan pada saat yang sama, dia tidak peduli untuk membunuh Kaisar Dunia Bawah 5 Gunung, dan seluruh tubuhnya naik ke langit dalam sekejap. Potong, energi pedang yang menakutkan menyapu, langsung menebas tangan raksasa jurang itu. Terjadi ledakan keras, dan pedang ilahi pembunuh terbalik meledak dengan energi pedang yang menakutkan, tetapi itu hanya menebas tangan raksasa itu. Jurang yang dangkal, tetapi tidak mampu membelah tangan raksasa jurang tersebut. Hah, itu memang senjata ilahi Kaisar Dewa. Sayangnya, tampaknya telah rusak. Penguasa wilayah Yaoling menatap pedang ilahi pembunuh terbalik, dengan sedikit ejekan di bibirnya meraih Qin Chen lagi. "Sialan, Nak Qin Chen, apakah kamu mengharapkan adegan ini?" Mo Li berkata dengan tergesa-gesa. Xiao Xiao buru-buru berbicara, mengaktifkan sumber sungai nekrotik, dan kekuatan sungai nekrotik tiba-tiba muncul untuk memblokir polusi jurang. Bab 5703, tidak pantas menonton pertunjukan. Pada saat ini, hati Mo Li gemetar. Menghadapi penguasa wilayah Yaoling, meskipun sumber jurang di tubuhnya sedikit bersemangat, tekanan naluriah Kaisar Dewa juga membuatnya merasakan ketakutan yang kuat. Hal ini dibawa kepadanya oleh alam Dewa Kaisar yang kuat dari pihak lain. Bahkan jika aura jurang di tubuhnya sangat menakutkan, itu tidak dapat dihilangkan dalam sekejap. Bagaimanapun, alam Kaisar Dewa dan Kaisar Agung terlalu berjauhan. "Orang itu Qin Chen, apakah kamu menyangka Kaisar Dewa Klan Abis akan tiba-tiba datang?" kata Mo Li dengan hati gemetar. Jika Qin Chen mengharapkan adegan ini, itu akan baik-baik saja, tetapi jika Qin Chen tidak mengharapkannya, itu akan menjadi masalah. Saat ini, tangan besar penguasa wilayah Yaoling telah tiba di depan Qin Chen. Qin Chen mendongak dan melihat untaian aura jurang yang tertinggal di telapak tangan besar yang gelap. Masing-masing aura jurang ini memancarkan kekuatan menakutkan yang tak ada habisnya. Yang paling penting adalah nafas jurang ini mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Bahkan jika tingkat kultivasi Qin Chen bersentuhan dengan nafas jurang ini, dia akan merasa ketakutan, apalagi seorang kaisar biasa. Jika seorang kaisar biasa di dunia bawah bertemu dengan penguasa wilayah Yaoling, dia takut hembusan nafasnya akan mencemari dirinya dan menyebarkan semua aturan jalan di tubuhnya. Menyebabkan dia jatuh seketika. Apakah Kaisar Dewa Jurang Neraka begitu kuat? Anggota suku Abis yang pernah dilihat Qin Chen sebelumnya hanyalah beberapa anggota suku Abis tingkat Kaisar, dan setelah tiba di dunia bawah, agar tidak mengekspos diri mereka sendiri. Jiwa mereka semua menyatu dengan Kaisar dunia bawah, yang setara dengan Abis yang dikebiri. Anggota suku, penguasa wilayah Yaoling ini adalah anggota suku Abis pertama yang benar-benar kuat yang pernah ditemui Qin Chen, dan dia langsung merasa luar biasa. "Tuan, hati-hati, ini adalah penguasa wilayah Yaoling dari silsilah Miling, Kaisar Dewa di bawah Guru Midao." Dalam benak Qin Chen, utusan teratai hitam di tubuh Taiyin Mingnu berkata dengan cemas. "Tuan kehancuran, penguasa wilayah Yaoling," Qin Chen bergumam sambil berpikir. Seharusnya dia yang melacakku di lorong jurang. Saat dia bernyanyi, Qin Chen tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan ada sebuah langit tak berujung di atas kepalanya. Nafas jurang menutupi langit dan mengalir turun. Tak terkalahkan. Pada saat ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Qin Chen. Ini adalah peringatan dari suatu tempat. Karena kita bukan lawan, maka Istana 10 Kesengsaraan, bangun. Pada saat kritis ini, mata Qin Chen dingin, dia mengertakkan gigi. Dan tiba-tiba mengaktifkan Istana 10 Kesengsaraan di depannya. Dengan keras, sebuah istana megah muncul di antara langit dan bumi. Istana itu memancarkan aura sederhana dan gelap, seperti gunung suci kuno yang terbang dari kedalaman alam semesta. Istana itu menghadap penguasa wilayah Yaoling di depannya dengan tangannya yang besar. Bom! Saat dia keluar dari Istana 10 Kesengsaraan, sosok Qin Chen tiba-tiba mundur,
dengan cepat mundur ke tempat Sisi dan Xiao Xiao berada di belakang. Mundur, Qin Chen bukanlah orang yang bertele-tele. Menghadapi Kaisar Wu Yueming dan yang lainnya, Qin Chen bisa bertarung, tetapi menghadapi Kaisar Dewa Abis, jika dia menyerang dengan bodoh, bukankah dia mencari kematian? Melihat Qin Chen mundur secara langsung, Master Wilayah Yaoling segera tertawa, kamu benar-benar ingin melarikan diri di depan Kaisar Dewa ini. Ini konyol, dengan hartamu saja, bagaimana kamu bisa menghentikan Kaisar Dewa ini? Telapak tangannya yang agung tidak bergerak sama sekali, dan hanya menekan ke bawah. Sama sekali mengabaikan istana 10 kesengsaraan yang menjulang ke langit. Tangan besarnya seperti kubah langit, dan telapak tangannya langsung mengenai istana 10 kesengsaraan yang menjulang ke langit. Ledakan, dua aura menakutkan bertabrakan. Di bawah pemboman penguasa wilayah Yaoling, istana 10 kesengsaraan langsung terguncang dengan keras seperti meteorit. Serangkaian aura menakutkan meledak darinya, membawa rasa bencana yang mengerikan juga merupakan jejak kekuatan dingin yang tidak kalah dengan itu. Ini adalah murid penguasa wilayah Yaoling menyusut dan dia menatap istana 10 kesengsaraan. Di atas istana 10 kesengsaraan, dia samar-samar merasakan kekuatan yang tidak kalah dengan itu, tetapi kekuatan ini sepertinya tersegel tidak pecah. Yang paling mengejutkannya adalah kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan klan Abis. Aura itulah yang menghancurkan proyeksi Kaisar Dewa ini. Siapa itu? Yang mana dari silsilah Black Abyss itu? Tuan Yaoling mendengus dingin di dalam hatinya, tetapi mengabaikan istana 10 kesengsaraan dan menatap langsung ke arah Qin Chen. Pada saat ini, kekuatan surga yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di dunia bawah, semakin menekannya. Klan Abyss adalah alien dari Laut Semesta, dan akan terus ditekan oleh Dao Surgawi dari Laut Semesta. Dan kekuatan penekan ini akan menjadi semakin kuat seiring dengan semakin banyaknya kekuatan Dao Surgawi yang berkumpul bersama. Jangan buang waktu. Dengan beberapa perhitungan dalam pikirannya, Lord Yaoling menghantam istana 10 kesengsaraan dengan telapak tangannya. Raungan keras terdengar, dan seluruh istana 10 kesengsaraan hancur dalam sekejap seperti meteorit dan menghancurkan area kosong yang luas. Saat berikutnya, mata Lord Yaoling tertuju pada Qin Chen, dan tangan besarnya terulur lagi. Nak, di mana kamu bisa melarikan diri di depan Kaisar Dewa ini? Dengan pemahaman seperti itu, sekilas terlihat jelas bahwa orang yang paling penting di antara semua orang yang hadir adalah anak manusia di depannya bisa menangkap bocah teran ini, semuanya akan berakhir. Ledakan, aura jurang yang tak terhitung jumlahnya bergejolak dan berubah menjadi langit, langsung menutupi seluruh tempat inti, bahkan menutupi bagian dalam Xiao Xiao dan Sisi, menutup semua kekosongan. Sehingga mustahil bagi Qin Chen untuk melarikan diri. Sialan, kekosongan itu diblokir. Murid Qin Chen menyusut, dan dia merasa bahwa kekosongan di sekitarnya telah mengeras. Hukum kekosongan yang bisa dia rasakan sepertinya membeku selama beberapa saat, dan dia tidak dapat mengaktifkannya bahkan sedikit. Kekuatan Kaisar Ilahi sangat menakutkan. Di bawah kendali penguasa wilayah Yaoling, seluruh tanah inti telah diubah menjadi sangkar jurang maut dan menjadi tanah pribadinya. Apakah ini Kaisar Dewa yang sebenarnya? Kaisar Mingzang bersembunyi di samping dan memandang penguasa wilayah Yaoling dengan ngeri. Meskipun dia juga Kaisar Dewa setengah langkah, dia bisa disebut orang terkuat di dunia bawah saat ini, tapi dia bisa dibandingkan dengan penguasa wilayah Yaoling. Ketika mereka bangkit, mereka seperti kunang-kunang dan bulan terang, sama sekali tidak ada perbandingan di antara mereka. Hahaha, mati, kalian semua mati, dunia bawah ini ditakdirkan untuk dikendalikan olehku, 5 gunung. Kaisar dunia bawah 5 gunung tertawa gila, terlihat gila. Ia dengan cepat memperbaiki lukanya sendiri, dengan kegilaan histeris di matanya. Adegan ditekan oleh Qin Chen terus bergema di benaknya, memenuhi hatinya dengan kebencian, tetapi akhirnya berakhir, dan semua orang yang melihat adegan ini dengan mata kepala sendiri akan mati. Di luar area inti, semua orang terkejut. Tidak, anak laki-laki dari dunia bawah itu dalam bahaya. Sudah berakhir, sekarang sudah berakhir. Kaisar Si Huang dan yang lainnya benar-benar tercengang,
kegembiraan mereka sebelumnya menghilang, dan mereka merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam gudang es. Bukan hanya mereka, bahkan Kaisar Dunia Bawah dan Kaisar Aula ke-10 Yama pun ketakutan dan marah. Boom! Aura jurang yang menakutkan melonjak masuk. Hanya aura jurang yang menyapu menekan mereka, membuat mereka sulit bernapas, apalagi muncul